di channel JB78 Official. Jangan lupa ditekan tombol subscribe, like, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel JB78 Official. Ya, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bagaimana cara pembuatan SK TPPK dan alur penginputan sehingga bisa disetujui SK TPPK sekolah kita di pusat, ya Bapak Ibu. Ya, jadi sebelumnya di sini di channel ini tidak ada maksud untuk menggurui, tapi di sini saya hanya berbagi informasi, berbagi pengalaman tentang bagaimana cara membuat SK TPPK serta alur penguploadan sehingga bisa disetujui di pusat, ya Bapak Ibu. Jadi di channel ini kita akan belajar bersama-sama, ya. Ya, jadi sebelumnya Bapak Ibu saya tampilkan halaman SK TPPK di sekolah saya yang sudah disetujui di pusat, ya, yang beranggotakan 7 orang. Ini adalah halaman tampilan SK TPPK di sekolah saya yang sudah disetujui di pusat, ya Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu kita lanjut di alur pembuatan SK TPPK. Jadi ada beberapa hal-hal yang harus kita perhatikan dalam pembuatan SK TPPK agar bisa diterima dan disetujui di pusat, ya Bapak Ibu. Ya, jadi yang pertama kita buat dulu SK kepanitiaan TPPK di sekolah masing-masing, ya. Ya, adapun syarat-syaratnya Bapak Ibu. Yang pertama itu jumlah panitia wajib berjumlah ganjil, ya, minimal 3 orang, ya. Ya, jadi hindari membuat SK TPPK yang berjumlah yang beranggotakan genap, ya. Jadi usahakan buat SK kepanitiaan TPPK itu berjumlah ganjil minimal 3 orang, ya, supaya bisa disetujui di pusat. Yang kedua yaitu terdiri dari unsur pendidik dan komite, ya. Jadi harus ada unsur pendidik dan komitenya, ya. Bisa juga ditambahkan tenaga administrasi bisa. Yang ketiga itu jangan masukkan kepala sekolah dalam tim kepanitiaan, ya. Ya, jadi Bapak Ibu dalam SK kepanitiaan yaitu kepala sekolah tidak perlu dimasukkan dalam tim. Kepala sekolah hanya sebagai penanggung jawab karena kepala sekolah itu yang membuat SK di sekolah masing-masing, ya. Jadi tidak perlu dimasukkan dalam anggota kepanitiaan. Yang keempat yaitu SK terbaru, ya Bapak Ibu, tahun 2023 atau tahun 2024. Karena informasi ini kalau tidak salah yaitu tanggal 4 September 2023 tentang pembentukan SK TPPK dan penguploadan di aplikasi Dapodik, ya. Ya, yang kedua, setelah kita membuat SK TPPK-nya, alur yang kedua yaitu input SK dan nama-nama kepanitiaan di Dapodik, ya. Jadi setelah SK-nya dibuat, kita input SK-nya di Dapodik serta anggota-anggota, nama-nama anggota kepanitiaan, ya, kita input semuanya di aplikasi Dapodik. Kemudian langkah ketiga kita sinkron Dapodik. Ya, setelah sinkron kita tunggu 1 kali 24 jam. Kita tunggu hasil sinkron kita bisa muncul di dashboard TPPK, ya Bapak Ibu. Kemudian langkah keempat kita upload SK dalam format PDF di link berikut ini, ya. Ya, jadi kalau hasil sinkron Dapodik sudah muncul di dashboard TPPK, kita scan SK TPPK ya dalam format PDF, kemudian diupload di link ini, ya. Ya, sudah diupload, kita tunggu persetujuan dari pusat, ya Bapak Ibu, ya. Jadi Bapak Ibu, saya tampilkan ini
contoh SK TPPK di sekolah saya yang sudah disetujui di pusat ya. Jadi Bapak Ibu yang ingin nanti mendownload format SK-nya, nanti saya tampilkan di deskripsi video ini ya Bapak Ibu. Ya, ini contoh SK TPPK di sekolah saya. Kemudian Bapak Ibu, selain SK yang perlu kita buat juga yaitu surat pernyataan ya, surat pernyataan masing-masing anggota tim PPK yang ditandatangani di atas materai 10.000 ya. Ya, jadi nanti ini kita buatkan masing-masing anggota, kemudian diisi datanya, ditandatangani di atas materai, kemudian disimpan saja di sekolah ya Bapak Ibu. Ini tidak diinput di aplikasi Dapodik ya. Ya, jadi kita langsung lanjut di cara penginputan ya. Ya, kita masuk saja di Dapodik bagian sekolah di anggota kepanitiaan. Ya, di sini Bapak Ibu, ini merupakan SK TPPK di sekolah saya yang saya pernah input. Nama satuan tugas yaitu Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan. Nama satuan tugasnya yaitu Tim TPPK SD Impres Lomba-Lombang. Instansinya SD Impres Lomba-Lombang. Tingkat satuan tugas ini nomor SK tugas kita input, kemudian TMT-nya ya, TMT SK tugasnya, kemudian terhitung sampai tanggal berlakunya SK ya. Jadi SK kita nanti itu berlaku selama 2 tahun ya. Ya, jadi kita isi. Setelah diisi Bapak Ibu, ya cara isinya yaitu klik saja tambah ya. Kemudian pilih tim pencegahan ya. Kemudian nama satuan diisi, instansinya, SK tugasnya, nomor SK TPPK, TMT-nya, kemudian terhitung sampai tanggal berlakunya SK ya. Ya, setelah diinput Bapak Ibu ya, kita input anggota kepanitiaannya ya. Klik bagian atas ya, klik di data SK yang sudah diinput, kemudian klik anggota kepanitiaan ya. Ya, di sini Bapak Ibu saya sudah menginput anggota kepanitiaan dan sudah disetujui di pusat. Ya, cara menginputnya ya Bapak Ibu, kita klik saja tambah ya. Ya, kita klik dari unsur apa, misalnya unsur guru, orang tua atau komite toh ya, kemudian perannya, namanya, kemudian nomor kontaknya ya. Setelah itu, setelah terinput semua anggota kepanitiaan, klik simpan ya. Setelah tersimpan Bapak Ibu, silakan sinkron Dapodiknya ya. Ya, setelah sinkron Dapodik Bapak Ibu, kita tunggu ya minimal 1 kali 24 jam ya Bapak Ibu, supaya bisa muncul namanya di dashboard PTPPK ya. Ya, jadi langkah selanjutnya Bapak Ibu, setelah input di Dapodik, kita tunggu sinkron Dapodik sudah, kita upload SK-nya di link ini ya. Ya, nanti linknya saya cantumkan juga di deskripsi video ini ya. Ya, kita copy linknya. Ya, klik masuk. Ya, masukkan email dan password operator sekolah yang terdaftar di SDM data, kemudian klik login. Ya, kalau sudah masuk Bapak Ibu, klik saja di sini profil, kemudian klik anggota ya.
nanti di sini Bapak Ibu akan muncul menu upload SK ya. Di sini tidak muncul ya Bapak Ibu karena saya sudah mengupload SK sekolah saya dan sudah disetujui ya. Jadi silakan Bapak Ibu SK-nya di-scan dalam format PDF ya. Jadi nanti Bapak Ibu di sini keanggotaannya nanti otomatis akan terbaca dari hasil sinkron Dapodik. Jika Bapak Ibu membuka halaman ini dan belum muncul ini keanggotaan yang pernah diinput di Dapodik, berarti Bapak Ibu harus menunggu dulu ya sampai hasil sinkron Dapodik terbaca di halaman ini ya. Setelah terbaca, kemudian Bapak Ibu upload SK-nya dalam bentuk PDF ya. Jadi Bapak Ibu, cukup sekian informasi yang saya sampaikan. Mohon maaf sebelumnya, di sini tidak ada maksud untuk menggurui ya Bapak Ibu. Di channel ini kita belajar bersama, kita membagikan informasi pengalaman yang saya pernah lakukan ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semua yang ingin membuat SKTPPK, penguploadan SKTPPK. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian ya. Jadi Bapak Ibu jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan ya Bapak Ibu. Kalau saya bisa menjawab, insya Allah saya akan jawab pertanyaan dari Bapak Ibu semua ya. Jadi cukup sekian Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. B78 Official. Jangan lupa ditekan tombol subscribe,